Baik, Bapak Ibu, kita akan lanjutkan kembali. Sesi kedua akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Andi Alfian Malarangeng MSc dan akan ditutup nanti presentasi kita oleh Dekan Via UB Bapak Profesor Dr. Bambang Supriyono MS. Saya akan bacakan CV beliau. Perkenalkan dulu Pak Andi Malarangeng. Beliau lahir di Makassar 14 Maret 1963. Kemudian S1-nya dari UGM ya Pak. Sarjana Sosiologi Visipol Universitas Gadjah Mada. Selanjutnya Master of Science di bidang Sosiologi Northern Illinois University, New, Amerika Serikat. Sedangkan PhD-nya beliau selesaikan di bidang ilmu politik juga dari Northern Illinois University, Amerika Serikat. Karir beliau seperti yang kita semua sudah tahu secara nasional, beliau salah satu juru bicara mantan juru bicara kepresidenan masa Presiden SBY yang cukup moncer begitu, tidak hanya dalam sisi pembicaraan, speak-nya, tapi juga banyak dari generasi milenial mengagumi Pak Andi Malarangeng ini. Kemudian beliau pada tahun 2009 sampai 2012 menjabat sebagai Menteri Negara Pemuda dan Olahraga. Dan sekarang mungkin pengamat dan analis politik gitu ya Pak? Ya. Masih di Demokrat ya Pak ya? Begitu juga. Kalau biodata paling gampang itu anak buahnya Mas Lukmas, Mas Fuad sama Mas Lorel ini. Mantap. Ini oligarki UGM, oligarki ya Pak, UGM. Baik, terima kasih banyak Pak Andi Malarangeng sudah bersedia hadir dalam kegiatan kami begitu. Jadi jarang-jarang ada satu grup, satu gerbong UGM masuk semua di Brawijaya gitu Pak. Biasanya kan campur-campur. Nah, ini gerbongnya UGM dibawa semua. Baik, untuk yang selanjutnya dari Pak Profesor Dr. Bambang Supriyono MS. Nah, seperti yang kita ketahui bersama, beliau dekan via UB sudah 2 periode ini. S1-nya beliau dari jurusan Administrasi Negara via Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya. Kemudian S2 beliau selesaikan dari Universitas Padjadjaran Bandung dengan kajian utamanya Sosiologi Birokrasi, dan S3-nya beliau ambil dari Universitas Indonesia, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Nah, saat ini beliau menjabat sebagai dekan dan guru besar, salah satu guru besar di Fakultas Ilmu Administrasi, terutama Administrasi Publik, kekhususan Sistem Pemerintahan Daerah dan Administrasi Publik. Jadi biasanya beliau ini banyak undangan kemana-mana bicara tentang sistem pemerintahan daerah dan salah satunya juga administrasi publik, dan sekarang masuk ke dalam ilmu politik tetapi berusaha untuk diarahkan ke perspektif administrasi publik. Mungkin akan menarik ketika beliau nanti akan memberikan paparannya. Tanpa banyak kata, silakan Pak Andi Malarangeng untuk menyampaikan materinya pada hari ini. Siap ya Pak? Siap. Baik. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua dan selamat siang. Pak Dekan yang saya hormati, Bu Ike, moderator, dan juga Mas Lukman, Mas Lorel, senior-senior saya semuanya. Juga ada Mas Fuad di sini dan mungkin kawan-kawan lain lagi. Tadi saya lihat ada pembicara juga kelihatannya dari sekampung saya di Sulawesi Selatan, orang Toraja barangkali. Baik, ada pertanyaan-pertanyaan yang saya siapkan sebenarnya. Kalau bisa ditunjukkan pertanyaan-pertanyaan yang ada menyangkut pilkada. Kira-kira apakah pilkada serentak itu perlu? Apakah pilkada langsung perlu atau kembali ke pilkada oleh DPRD? Apakah pilkada langsung lebih mahal atau ada cara membuatnya lebih murah? Juga bagaimana dengan digitalisasi pemilu?
apa itu campaign finance reform, dan juga apakah pilkada serentak pada 9 Desember nanti bisa dijalankan. Nah, saya tahu ini, kalau tadi saya mendengar dari Mas Lukman ini, tampaknya agak frustrasi dan kecewa dengan praktek pilkada yang sekarang ini nampaknya berlangsung. Dan itu bisa saya pahami, karena memang cukup banyak hal-hal yang mengecewakan dalam praktek pilkada selama ini. Tapi pertanyaannya, kita mulai dulu satu-satu dulu. Apakah pilkada serentak itu perlu dilakukan? Kalau berarti kan jawabannya adalah serentak atau tidak serentak. Saya rasa kita bisa melihat bahwa pilkada serentak itu lebih baik dalam arti dia akan menciptakan situasi di mana sekarang masih sedang bertahap, tapi nantinya kita lihat semua pilkada dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia. Dibandingkan misalnya dulu pilkada satu persatu, tiap minggu ada pilkada, tiap bulan ada pilkada, karena masing-masing pilkada sesuai dengan masa jabatan masing-masing bupati, wali kota, dan sebagainya. Dan itu ternyata pertama lebih mahal, yang kedua susah mencegah adanya masuknya mobilisasi massa dari kabupaten-kabupaten sebelah. Karena begitu satu pilkada, kabupaten lain nggak pilkada, maka kita lihat pengerahan massa pakai truk-truk, dan itu tampaknya lebih susah untuk ditanggulangi dan seringkali menyebabkan kadang-kadang konflik-konflik dan bentrokan di daerah. Padahal mereka bukanlah pemilih pada kabupaten tersebut. Yang ketiga, ada juga bagusnya pilkada serentak adalah dia menciptakan namanya midterm election. Pada dasarnya itu midterm election, di mana di antara 5 tahun itu ada perlu sebuah pemilu antara, yang dalam hal ini pemilu daerah, untuk juga mengoreksi dan memberikan reaksi terhadap legitimasi ataupun juga kepuasan terhadap kinerja pemerintah pusat, dalam hal ini presiden dan kabinetnya. Sehingga seringkali dalam pilkada antara tersebut, kalau orang tidak puas dengan pemerintah pusat, daripada nunggu terlalu lama 5 tahun, kita bisa menunjukkannya di dalam pilkada. Sehingga partai calon-calon yang didukung oleh partai penguasa di pemilu nasional itu biasanya mengalami penurunan. Kalau dia mengalami penurunan, maka pemerintah pusatnya bisa kemudian menyadari dia melakukan kesalahan-kesalahan dan kemudian memperbaiki dirinya. Begitulah cara demokrasi untuk mengoreksi kesalahan-kesalahan kebijakan pada tingkat nasional melalui pilkada daerah. Kira-kira itu prinsipnya dari pilkada serentak. Pertanyaannya adalah, apakah pilkada langsung perlu atau kembali oleh DPRD? Saya tadi mendengar Pak Mas Lukman kecewa berat, dan saya mengerti. Pertanyaannya, alternatifnya mana? Kalau alternatifnya adalah kembali oleh pemilihan DPRD, kita semua yang sudah umur 50 tahun ke atas ini pasti sudah pernah mengalami bagaimana pilkada oleh DPRD dulu. Pilkada oleh DPRD diwarnai juga money politics di DPRD. Bedanya uangnya bukan ke rakyat, tetapi ke anggota dewan. Yang kedua, bentrokan juga di luar kantor DPRD, bentrokan luar biasa. Saya masih ingat bagaimana pengerahan massa oleh masing-masing pihak di luar. Dan rakyat yang tidak puas dengan pilihan-pilihan DPRD tersebut. Apalagi kalau DPRD hanya menjadi lembaga fungsional yang tidak punya kemungkinan untuk representasi rakyat. Dia bukan representasi rakyat untuk menyuarakan suara politiknya. Anda akan melihat bagaimana oligarki makin kuat, dan oligarki itu berpusat di Jakarta. Kenapa? Karena, coba lihat misalnya, contoh Pak Jarod ini, bupati di Blitar. Lalu kemudian ketika Ahok jadi gubernur di Jakarta, dia kemudian ditaruh jadi wakil gubernur di DKI Jakarta. Setelah selesai jadi selesai masa jabatan di Jakarta, kemudian dicalonkan di Sumatera Utara, daerah yang dia tidak pernah tinggal di sana, tidak tahu apa-apa tentang Sumatera Utara, kemudian dicalonkan oleh partainya menjadi calon gubernur di Sumatera Utara. Untung dia kalah karena rakyat menolaknya. Tapi kalau itu dilakukan oleh pilkada DPRD, dia sudah jadi gubernur Sumatera Utara. Oligarki, bukan hanya oligarki daerah, tapi oligarki Jakarta akan semakin mengukuh ketika representasi daerah tidak punya gigi dan tidak punya legitimasi langsung pada rakyatnya. Itu berbahayanya pemilihan oleh DPRD. Karena itu,
pertanyaannya adalah bagaimana kita memperbaiki apa yang dianggap, yang tadi itu disuarakan oleh Mas Lukman, masalah-masalah yang ada di dalam pilkada langsung ini. Apakah pilkada langsung lebih mahal? Bisa murah. Pertanyaannya adalah kita yang bikin dia mahal. Bagaimana caranya membuatnya jadi murah? Di sini kita bicara. Teman-teman di Fakultas Ilmu Administrasi Negara mesti bicara tentang ini. Sekarang saya mengajar di Setialan. Setialan ada program Doktor Terapan Public Administration. Di sini public administration dalam bentuk terapannya harus mulai kita bicarakan. Bagaimana membuat lembaga pemilu kita itu menjadi lebih murah dan tetap demokratis dan membuatnya menjadi aksesibel kepada rakyat. Mari kita mulai. Coba kita lihat masing-masing. Apa yang bikin mahal semuanya itu pemilu? Pemilu itu yang bikin mahal persatu penyelenggaraannya. Yang kedua kemudian money politicsnya. Dan yang ketiga barangkali adalah soal itu yang bikin mahal dulu. Penyelenggaraan dan biaya yang harus disiapkan oleh kandidat sendiri. Dari penyelenggaraan itu kita lihat, inilah hal-hal yang bisa jadi murah menjadi mahal. Misalnya jumlah TPS terlalu banyak. Sekarang ini untuk pilkada dikasih 500 saja per TPS maksimal. Kenapa 500? Begitu jadi 500, jumlah TPS-nya mahal. Masing-masing TPS ada penyelenggara pemilu. Dan bagi kandidat harus menyediakan saksi per TPS tersebut. Nah, berapa banyak TPS yang saksi yang diperlukan oleh masing-masing kandidat? Salah satu biaya yang paling mahal bagi kandidat adalah menyediakan saksi. Karena saksi harus diberikan uang transport dan uang makan. Kalau dia makan siang atau makan malam dan sebagainya. Nah, artinya jumlah TPS dikecilkan. Atau TPS 1.000, kenapa tidak 2.000? Kenapa? Karena kalau pilkada itu kertas suaranya cuma satu, yang dihitung cuma satu, gambarnya pun cuma berapa? 5 atau 3, paling banyak 5. Karena itu ada beberapa cuma 2, maka menghitungnya cepat. Cuma kemudian kalau dikasih naik jadi 1.000, bahkan 1.500 pun untuk tiap-tiap TPS, dia akan lebih kecil. Oh, tapi kemudian dia katakan, tapi kan nanti ini COVID dan segala macam sengaja dikasih rendah. Panjangkan waktunya. Di negara-negara maju, orang memilih itu boleh sampai jam 6 malam, jam 6 sore. Jadi mulai dari pagi jam 6 sampai jam 6 lagi orang boleh memilih. Jadi dia mau pergi kantor, pulang kantor baru nyoblos. Dengan demikian, spacing dari pemilih bisa dilakukan. Kenapa? Ngitungnya cepat. Enggak lama kok. Tapi begitu dia 500, maka 2 kali. Kalau kita jadikan 1.000 kan bisa potong separuh dari jumlah TPS itu. Yang kedua juga lagi apa yang bisa bikin murah? Kertas suara. Dengan kandidat kecil, kertas suara kecil aja kayak kartu aja mestinya. Enggak usah terlalu besar-besar dengan gambar lebar-lebar. Sudah, kartu kecil, coblos. Sebenarnya kalau mau bicara lebih murah lagi, kita bicara tentang digitalisasi pemilu, teknologi. Tapi memang ini sesuatu yang masih kontroversial sekarang, karena masih banyak orang yang belum bisa menerima. Kalau kita memilih lalu kemudian pakai digital, bagaimana kita punya suara dihitung apa tidak dihitung? Bagaimana kita bisa melakukan verifikasi terhadap hitungannya? Ini memang masih kontroversi sampai sekarang. Tapi jangan lupa ke depan, arahnya pasti akan ke teknologi. 5 tahun, 10 tahun lalu kita nggak bisa mikir bagaimana baca koran dari handphone dengan digital. Tapi coba lihat sekarang, siapa lagi baca koran masih pakai pegang korannya benar. Makanya semua koran, majalah hampir bangkrut semua ini, beralih ke digital. Kecuali orang-orang tua yang masih mau pegang sesuatu untuk dia mau baca. Jadi memang persoalannya di situ, digitalisasi. Bahkan suatu ketika kita akan memilih nantinya dari handphone masing-masing. Masing-masing kita punya kode PIN kartu penduduk, lalu kemudian kita dikasih apa segala, lalu kemudian kita bisa memilih. Sekarang kita melakukan banking melalui handphone, pakai banking. Kenapa tidak nantinya? Menjadi murah dari rumah masing-masing. Di Amerika sekarang ini dalam rangka pemilu 2020 pemilu presiden, orang sekarang sudah pakai mail in supaya karena tidak bisa.
tidak bisa ke TPS atau takut ke TPS karena ada COVID, maka dibikinlah mail-in election. Walaupun Trump tidak setuju pada dasarnya, tetapi Kongres setuju, maka dilakukan dengan mail-in election. Mail-in election apa? Kita dari rumah masing-masing pakai mail-in. Sekarang masih mail-in itu pakai kertas. Besok-besok sudah tidak lagi, tidak paperless, sudah pakai handphone. Itu cara membuatnya menjadi murah. Dan tinggal memang kita harus pakai bagaimana teknologinya, teman-teman teknologi, supaya reliable, trustable, dan bisa verifiable. Nah, kemudian kita juga bisa membuatnya menjadi lebih murah. Kenapa? Kalau dalam soal kandidat. Persoalan dengan kandidat money politics ini bukan soal bagi-bagi uangnya kalau pada rakyat. Kalau itu sih tidak, itu masalah, tapi yang lebih masalah dalam konteks demokrasi adalah bagaimana uang, how money vote. Bagaimana uang kemudian menentukan pilihan-pilihan pemilu. Nah, di sini kita harus bicara tentang campaign finance reform. Ini yang tidak pernah kita lakukan. Yang kita lakukan sejak awal ketika saya menyusun undang-undang itu adalah pembatasan maksimum dari sebuah sumbangan pemilu, baik individu maupun juga oleh korporasi. Yang belum kita lakukan bagaimana membuat sumbangan pemilu itu aksesibel terhadap seluruh rakyat, sehingga mereka yang buruh, tani, dan segala macam bisa juga menyuarakan aspirasinya melalui uangnya. Saya katakan uangnya. Kenapa begitu? Coba lihat di Amerika. Serikat buruh dan para buruh bisa melawan para konglomerat dalam pemilu. Ketika serikat-serikat buruh itu bisa mengorganisasikan dan menyumbang dengan uang $10, $25, tapi jumlahnya ribuan bahkan jutaan, jumlahnya bisa menyaingi jumlah dari sumbangan para konglomerat yang jumlahnya sedikit kepada, biasanya Republikan itu sumbangannya dari konglomerat, tapi jumlahnya sedikit, tapi kemudian jadi banyak. Tapi jumlah total itu boleh dikata seimbang antara yang dikumpulkan oleh Partai Demokrat melalui serikat buruh, melalui buruh-buruh yang nyumbang $10, $15. Nah, di Indonesia kita tidak melakukan itu. Sekarang ini kalau orang mau menyumbang pemilu, harus punya NPWP. Siapa yang punya NPWP? Ya golongan menengah ke atas. Sehingga apa yang terjadi? Hanya golongan menengah ke atas yang bisa menyumbang pemilu. Dan itulah yang menentukan hasil pemilu. Karena kita bikin, maka jumlahnya pun dikasih besar. Terlalu besar sehingga menjadi, berapa itu? Kalau pilkada ini boleh menyumbang persorangan adalah 7,5 juta atau 75 juta atau 750 juta. Semacam itu. Terlalu besar. Dan kemudian ada matching fund yang perlu disiapkan oleh negara. Negara menyiapkan matching fund bagi sumbangan-sumbangan kecil. Jadi kalau di Partai Demokrat di Amerika, di pemilu Amerika, kalau Anda menyumbang sejumlah kurang dari, kalau tidak salah itu kurang dari $250, kurang dari $250, Anda kandidat tersebut mendapat matching fund. Nah, di Indonesia misalnya kita bisa atur, kalau sumbangan itu 500.000 ke bawah atau 1 juta ke bawah, maka negara kasih matching fund. Sehingga dengan demikian apa? Kandidat-kandidat punya motivasi untuk meminta sumbangan dari mereka yang kecil-kecil, dari rakyat kecil, yang menyumbang kecil-kecil, tapi kemudian totalnya menjadi besar. Untuk mengantisipasi atau juga melawan kandidat-kandidat yang dibiayai oleh cukong-cukong yang besar. Maka sekarang karena caranya macam begitu, lebih baik kita pergi cari cukong-cukong aja. Dapat 10 cukong, masing-masing kasih 1M, 2M, 3M, sudah cukup bagi kita untuk memenangkan pemilu dibandingkan cara yang kecil-kecil. Karena tidak ada insentif untuk mencari sumbangan kecil-kecil. Ini yang membuat di pemilu kita skew. Dia bias kepada golongan menengah ke atas, terutama cukong-cukong. Dan karena juga menjadi besar. Dengan adanya matching fund dari negara, maka kita bisa menekan jumlah dana yang dibutuhkan untuk kampanye. Kemudian juga, jadi yang kita perlukan adalah campaign finance reform secara menyeluruh di dalam undang-undang tentang campaign finance. Dengan demikian, maka kita bisa mulai membuat pertama, pemilu kita lebih murah, penyelenggaranya lebih murah, biaya yang dibutuhkan oleh kandidat juga bisa lebih murah, kemudian juga pertandingan antara bagaimana uang yang kecil bisa melawan uang yang besar, itu juga bisa dilakukan. Terakhir adalah, apakah pilkada serentak 9 Desember ini bisa dijalankan?
Ya pada dasarnya bisa. Buktinya Lanka akan bikin juga election, Amerika Serikat juga akan bikin election. Memang konsekuensinya aja bahwa kira-kira akan terjadi menurunnya partisipasi. Perkiraan saya paling banyak mungkin 60% yang akan datang karena COVID sekarang ini. Mungkin 50%, mungkin juga di bawah 50% pada daerah-daerah tertentu di mana COVID-nya merajalela. Maka ya memang begitu dalam situasinya sekarang ini, kecuali mau ditunda. Cuma kalau ditunda, apakah kemudian juga akan COVID-nya akan selesai? Kalau ditunda tahun depan, kita juga tidak tahu. Maka rasanya sudah susah untuk ditunda. Kita laksanakan 9 Desember. Ya bagaimana caranya membuat masyarakat bisa datang dan bisa aman, tetapi ada kemungkinan terjadi penurunan partisipasi. Apakah itu mempengaruhi legitimasi dari pilkada? Tidak juga. Di Amerika, kalau pilkada daerah, memang biasanya di bawah 50%. Kalau di Amerika atau di negara-negara Eropa, memang pilkada daerah orang nggak terlalu senang untuk datang. Kalau pilkada nasional pun bahkan cuma 60% yang datang ke pemilu. Maka memang siapa yang bisa mobilisasi masyarakat untuk datang ke pemilihan umum, itulah yang kemenang. Mobilisasi, kita bicara tentang voter turnout. Jadi bagaimana partisipasi, meningkatkan partisipasi pada golongan tertentu. Terakhir saya ingin memperlihatkan hasil polling yang dilakukan oleh Roda 3 Konsultan pada bulan tahun lalu, bulan November, tentang beberapa isu nasional. Tolong ditayangkan hasil polling. Halaman 28 sampai 30, Pak Rendra. 30. Anda bisa melihat hasil polling tersebut tentang, kita tanyakan, apakah Anda setuju kalau pemilihan gubernur itu dilakukan oleh DPRD? Begitu juga kalau pemilihan bupati wali kota dilakukan oleh DPRD. Hasilnya Anda bisa lihat di sini. Tolong ditayangkan halaman 28 pemilihan gubernur, dan kemudian kasih naik sedikit dong. Nah, ini kalau pemilihan gubernur berapa banyak yang tidak setuju kalau dilakukan oleh DPRD, itu boleh dikata 2/3 tidak setuju. Coba kita lihat pemilihan bupati wali kota. Halaman 30. Ini juga di seluruh Indonesia. Halaman 30 sama juga, 2/3. Intinya begini, kalau rakyat sudah pernah mendapatkan haknya untuk memilih pemimpinnya, dan itu mau dicabut kembali, rakyat tidak akan setuju. Siapapun tidak akan setuju ketika dia sudah diberi hak untuk memilih pemimpinnya sendiri. Dan kemudian hak itu diserahkan lagi kepada pimpinan-pimpinan partai yang ada di Jakarta. Pemilihan kepala daerah, walaupun itu dari DPRD, akan terjadi oligarki pada tingkat nasional karena yang menentukan adalah pimpinan partai di daerah. Inilah ya kalau saya melihatnya, pilkada langsung tetap kita harus lakukan, tetapi banyak hal perlu dikoreksi untuk mengantisipasi apa yang dikeluhkan oleh teman-teman seperti Mas Lukman dan juga teman-teman lain yang memperlihatkan bagaimana pilkada langsung ini menimbulkan masalah-masalah tersendiri. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makin menarik ini Pak Andi. Terima kasih paparannya Pak Andi. Selanjutnya supaya waktu kita lebih efektif, Pak Dekan siap, Pak Bambang? Ya. Seluruh partisipan yang saya hormati, terima kasih pada Pak Andi, pada Pak Aurel, pada Pak Lukman yang sudah mempresentasikan tadi fenomena pilkada di Indonesia. Ada baiknya untuk yang terakhir ini, Mbak Ike, saya akan memasukkan dari semua yang dibicarakan oleh semua panelis dalam bingkai administrasi publik. Kita kembali kepada substantive of administration. Kalau kita bicara tentang falsafah public administration, diantaranya adalah administration is philosophy of action. Berarti tadi ada saran ataupun masukan bahwa ini nanti akan ada rekomendasi sangat diperlukan. Kita setuju. Yang kedua adalah
process of correct thinking, rasional, logik, dan values. Nah, cuma rasional atau logik dan values-nya antara Pak Lukman dengan Pak Andi bisa berbeda. Nah, untuk itu kalau Pak Andi tadi rasional, logik, and values-nya adalah berbasis pada riset, Pak Lukman berbasis pada history, inilah kira-kira yang juga penting. Yang ketiga, the essential raw material of administration is man. Berarti tadi Pak Andi menyampaikan, kalau masyarakat sudah memilih kepala daerahnya, lalu akan ditarik menjadi pilkada yang representatif demokrasi, tentu itu suatu persoalan. Ini kajian public administration yang saya kira menarik. Konteksnya adalah rationality applied to social relation. Berarti kalau social relation-nya ala Indonesia, mestinya dengan multicultural juga rationality-nya berbeda dengan social relation yang ada di Amerika, yang ada di Eropa. Ini bagian yang sangat saya kira juga penting. Dominant simultaneously initiate values and practice ethics. Mengapa Pak Uheb tadi galau? Kegalauan beliau karena kondisi pilkada yang berlangsung sekarang meninggalkan values and practice ethics ini. Ini saya kira secara filosofi perlu kita pahami untuk melihat sistem yang ada di Indonesia. Saya kira kalau ke bingkai public administration, kita bisa melihat bahwa public administration there are three approach. Bisa manajerial, political, dan legal. Fulfill-nya, lapangannya, field-nya, legislatif, eksekutif, yudikatif. Tadi Pak Lukman sudah menyampaikan banyak hal ini untuk unitary state, institusinya ada di legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Kita bisa analisis ketika legislatif, pendekatan politik, ketika eksekutif, pendekatan manajerial, ketika yudikatif adalah pendekatan justice. Nah, karena itulah kira-kira di lab ini menghadirkan Pak Laurel Heidir untuk melihat bagaimana dari sisi legal approach-nya. Fakultas kami lebih concern di managerial approach-nya, tetapi tidak meninggalkan political approach-nya. Nah, untuk itu orientasinya adalah dua hal. Bahasa hukumnya regulatory adalah mengatur, services function adalah mengurus. Karena itulah tadi dalam berbagai hal Pak Laurel Heidir mengembalikan bagaimana regulatorinya, bagaimana services function kalau memang akan kembali kepada sistem yang baru. Ini bingkai yang diperlukan juga. Bapak Ibu sekalian, sebenarnya pilihan antara representatif demokrasi atau participatory demokrasi adalah keseimbangan di antara approach ini. Andai kata pilkada yang disarankan oleh Pak Andi Malarangeng bisa kita wujudkan dalam bentuk demokratisasi yang bisa menjamin pada seluruh rakyat, mungkin tadi koreksi yang disampaikan oleh Pak Andi mengenai campaign finance reform, mengenai digital, mengenai matching fund, itu adalah menyangkut manajerialnya. Jadi akan indah kalau pelaksanaan pilkada serentak ini adalah keseimbangan antara pendekatan politik, pendekatan manajerial, dan pendekatan legal. Tentu value-nya berbeda. Kalau Pak Andi tadi mengenai kotak suara, mengenai finance reform, mengenai matching fund, itu adalah persoalan efektivitas, efisiensi, economics. Tetapi ketika menyangkut bagaimana menyangkut demokratisasi, itu adalah masalah representatif, responsiveness, dan accountability. Juga akan sempurna kalau Pak Heidir tadi tidak meninggalkan aspek equity and equality. Jadi saya kira values, organization structure, view of the individual, cognitive approach, yang saya kira ini bisa dikembangkan pada riset yang lebih detail
bagaimana keseimbangan antara political approach dan managerial approach. Koreksi dari Pak Andi adalah managerial approach-nya yang diperbaiki. Tidak bisa menerima political approach-nya. Kelemahannya di managerial approach. Karena high cost of politics, Pak Lukman melihat managerial approach-nya yang mahal, kembalikan saja pada representatif demokrasi. Tentu ini pilihan-pilihan, tidak ada satu sistem yang sempurna dalam sebuah negara, karena itu disebut decentralization in theory, bukan decentralization theory. Berarti makna desentralisasi antar negara bisa berbeda. Keseimbangan ala Indonesia inilah yang saya kira penting untuk dipahami dalam konteks public administration. Ini yang diskusi kita seringkali antara administration dan management. Administration, art, policy, values, ini ada di ranah makro. Tetapi penyelenggaraan pilkada itu ranah manajemen, ranah mikro. Andai kata keseimbangan antara administration dan manajemen ini bisa diperoleh, kira-kira idealismenya. Nah, nanti titik-titik penting tadi yang disampaikan, diantaranya perlu usulan-usulan, itulah yang saya kira mencari titik antara administration dan manajemen ini. Sekarang di perdebatan tadi, legislatif, eksekutif, yudikatif ada di central government. Tentu democratic values lah yang ada di legislatif. Untuk eksekutif, administrative values, managerial values. Untuk yudikatif, justice values. Kalau ditarik untuk konteks unitary state, tidak ada yudikatif di daerah. Berarti posisi konsel dan mayor, DPRD dan kepala daerah sama-sama menyelenggarakan nilai-nilai demokrasi for the people, from the people, and by the people. Sebaliknya, administrative values, kepala daerah, local birokrasi berbicara efektivitas, efisiensi, dan ekonomi. Menjadi menarik ketika melihat keseimbangan ini. Kita memilih kepala daerah, tetapi seringkali kapasitas managerial values-nya diragukan. Tetapi karena dukungan money politics-nya kuat, bisa jadi popularitas kuat, bisa jadi karena itu bisa terpilih. Pak Lukman tadi mengingatkan, tidak election tapi appointment, tidak ini tapi appointed, selected. Nah, itu bagian untuk memilih kepala daerah yang memang punya kapasitas. Karena setelah kepala daerah, dia akan memimpin sebuah birokrasi pemerintahan daerah. Tetapi karena tidak seimbang antara nilai-nilai demokrasi dan nilai-nilai manajerial, yang kita lihat fenomena yang ada di Indonesia bisa berbeda. Nah, kita lihat yang berikutnya. Saya kira ini, Pak Lukman ada di pandangan the unitary view. Tetapi kita semua sepakat di perundang-undangan pada pluralis view. Dua hal yang berbeda. Tetapi di Indonesia sebagai unitary state, multicultural, adalah ingin menyeimbangkan antara unitary view dan pluralis view ini. Tentu nanti yang kita perhatikan di tingkat interestnya, di tingkat konfliknya, di tingkat powernya. Kalau interest dari unitary adalah achievement to common objective, nilai-nilai kebersamaan, persatuan dan kesatuan. Tetapi ketika berbicara pluralis view adalah diversity of individual and group interest. Bagaimana mengakomodasi kepentingan. Lebih detail hal-hal ini bisa diurai untuk dijabarkan lebih lanjut, saya kira Bu Ike. Tetapi muaranya untuk menyeimbangkan antara pandangan unitary dan plurality itu ada pada interest, ada pada konflik, dan ada pada power. Saya kira ini bagian yang perlu dikaji. Saya
ingin masuk di fenomena Indonesia sekarang. Bapak Ibu sekalian, berarti dari diskusi kita yang saya paparkan itu, idealnya di dalam konteks public administration adalah adanya keseimbangan antara manajerial dan politik. Kalau saya coba petakan, ya sebelum reform, itu kelihatannya manajerialnya yang lebih dominan. Karena itu bisa dimaklumi, era sebelum reform lebih efektif, lebih efisien, dan lebih ekonomis, tapi less demokrasi. Inilah yang pernah pengalaman di Indonesia. Bagaimana sekarang? Tadi Pak Andi memberikan contoh bahwa bisa tiba-tiba yang tidak dikenal di suatu daerah atas nama kepentingan partai untuk dicalonkan di suatu daerah, Pak Andi mengatakan untung tidak terpilih. Bahasa lain dari untung tidak terpilih itu bahwa di era setelah reform, political aspek yang lebih dominan dibanding manajerial aspek. Tentu hal ini yang perlu dibenahi. Konteks dimensi administrasi publik berarti adalah keseimbangan antara efektivitas demokrasi dan efisiensi administrasi. Pak Andi mungkin lebih berat ke efisiensi administrasi untuk melihat fenomena di Indonesia. Pak Lukman pun demikian. Tetapi beliau juga sama-sama memandang pentingnya efektivitas demokrasi. Mari nanti kita diskusikan lebih lanjut bagaimana mencari titik keseimbangan ini. Karena perjalanan kita di gambar paling atas dari representatif demokrasi ke participatory demokrasi, ke participatory demokrasi yang serentak. Pak Andi bisa terima ini, tetapi ada catatan-catatan perbaikan kira-kira di efisiensi administrasi ini. Ibu Bapak sekalian, berarti harus ada kerjasama pemerintah, partai politik, KPU, dan masyarakat untuk terselenggaranya pilkada secara demokratis dan akuntabel. Terpilih kepala daerah yang berkualitas, kualitas memimpin sistem pemerintahan, dan kualitas memimpin birokrasi. Ini kira-kira penjabaran dari Pak Lukman yang saya inginkan tadi adalah untuk election, diganti ke selection. Dari elected ke appointed, supaya kualitas pemimpin itu kualitas memimpin sistem pemerintahan. Kita bisa mencermati yang ada di negara kita, kadang-kadang tidak memiliki kapasitas leadership yang mumpuni di bidang pemerintahan. Tidak memiliki kualitas memimpin birokrasi pada dasarnya terpilih. Pengalaman di sebelum reformasi adalah ada penjenjangan bahwa seorang kepala daerah biasanya berasal dari pengalaman birokrasi yang cukup di teritorial. Nah, ini sekarang sudah tidak ada lagi, karena itu catatan penting bahwa keberadaan leadership itu sangat penting di dalam pemerintahan. Karena itulah harapan kita tentunya memiliki kualitas juga dalam memimpin sistem pemerintahan dan memiliki kualitas dalam memimpin birokrasi. Orientasinya tentu social development and social welfare. Saya kira keseimbangan antara manajerial dan politik, antara efektivitas demokrasi dan nilai-nilai efisiensi ini penting. Terakhir, harapan kita, kualitas kepribadian pemimpin pun penting. Kita sudah melihat bersama kisah sukses Pak Andi ketika jadi juru bicara presiden. Kira-kira the seven quality dari John Alder ini bagian yang mungkin perlu diperhatikan untuk seorang kepala daerah. Kepala daerah harus gairah, harus enthusiasm. Kepala daerah harus memiliki integritas yang tinggi. Kepala daerah harus toughness, apalagi tadi Pak Andi menyebut di era pandemi. Ya. Kalau ada kepala daerah yang suka sambat, ini kira-kira toughness-nya kurang. Fairness dalam banyak hal bisa dibuka. Harus warm. Pak Andi ini
dikagumi. Dengan dinasti politik cerita-cerita yang sangat berharga sekali. Selanjutnya saya Pak Andi ini populer di antara karena warmnya, hangat, ya. Dalam berbagai situasi hangat. Bisa menyapa kakak-kakak kelasnya dengan enak dan seenaknya, itu tanda-tanda warmnya. Nah, ini pemimpin masa depan yang kita perlukan, yang lebih penting adalah Hamilti. Hamilti, kerendahan hati, tidak ada merubah karakter. Tidak harus merubah karakter. Tetapi kepribadian yang rendah hati sangat diperlukan oleh pemimpin, terutama ya, tampilan-tampilan teduh pada masyarakat multikultural. Dan yang terakhir adalah confidence. Kita dari developing countries yang harus memiliki konfidensi tinggi bahwa negara ini besar, negara ini akan efektif dan efisien dalam menyelenggarakan pemilu, negara ini bisa mewujudkan efektivitas demokrasi. Itulah bagian-bagian yang dari kepribadian atau organization behavior dalam public administration penting. Saya kira lebih banyak yang saya sampaikan ini, Mbak Ike, tidak hal-hal yang baru, tapi menempatkan dari semua yang sudah disampaikan oleh narasumber tadi dalam bingkai public administration. Terima kasih pada semua narasumber. Insya Allah apa yang kita selenggarakan pada pagi hari ini berkah untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa, Pak Dekan bisa menempatkan dua perspektif ini dalam kerangka yang pas. Luar biasa ini, Prof. Betul nih, Pak Andi. Makanya beliau minta yang terakhir ini. Gara-gara Pak Andi, Pak Lukman, dan Pak Haidar, saya jadi belajar ini. Luar biasa, Prof. Saya dapat inspirasi besar dari Prof. Bambang. Baik, Bapak Ibu, ini ada pertanyaan yang sudah masuk. Yang pertama, untuk Pak Andi, apa yang harus dilakukan oleh penyelenggara pemilu dan kandidat untuk mengantisipasi pemilu model pandemik ini, Pak? Kemudian untuk Prof. Bambang, terkait dengan bagaimana mendesain pilkada yang mampu menghadirkan kapasitas manajerial kepala daerah seperti yang disampaikan Bapak tadi dalam paparan. Monggo, silakan. Baik, terima kasih banyak. Tadi ulasan dari Prof. Pak Dekan ini luar biasa menempatkannya dalam kerangka yang pas sekali perdebatan tentang hal ini. Adapun mengenai bagaimana penyelenggara pemilu dalam masa pandemi ini, sebenarnya karena sudah ditetapkan sebenarnya, tetapi kita bisa saja meminta teman-teman di DPR untuk memikirkan ulang. Pertama, panjangkan waktunya. Jadi dengan panjangkan waktunya di TPS itu, tidak usah berhenti jam berapa, jam 1 kah, bikin sampai jam 4. Sehingga orang boleh datang, tidak usah terlalu berdesak-desakan. Ya, dengan demikian juga jumlah orang di TPS bisa ditambah karena waktunya lebih luas. Yang kedua, dalam penyelenggaraan memang kita lihat sudah ada APD dan segala macam. Yang paling penting dalam waktu kampanye. Kampanye sekarang mesti kampanye virtual. Karena dibatasi masing-masing orang, kalau kampanye hanya boleh 50 maksimal. Sehingga kalau begitu harus pakai teknologi, yaitu kampanye virtual. Inilah yang kadang-kadang belum diketahui bagaimana caranya melakukan kampanye virtual dilakukan. Kita bisa dengan kampanye virtual bisa men-set up misalnya masing-masing kampanye kandidat bisa melakukan visi misi, bisa melakukan menjelaskan berbagai macam yang diinginkannya melalui kampanye virtual yang dilakukan masing-masing di desa. Ada tampilan-tampilan televisi ataupun melalui ya seperti Zoom semacam ini. Ini model-model ini harus mulai dilakukan oleh kandidat. Dan itu murah sekali. Tetapi pertanyaannya pada banyak orang masih gaptek. Dan kalau saya sebagai konsultan politik, saya akan memberikan bagaimana desain kampanye virtual yang bisa dilakukan yang kita bisa menjangkau semakin banyak orang. Ini harus dilakukan oleh para kandidat. Lalu kemudian, apakah memang pertanyaannya adalah partisipasi pemilu kemungkinan besar turun. Tetapi ini adalah konsekuensi dari adanya pandemi ini. Bukan hanya itu, toko-toko juga turun, bioskop tutup, semuanya. Dan kita masih memutuskan untuk melakukan pilkada.
Dan kalau kita lakukan itu, sebenarnya kalau saya inginnya ditunda saja lebih dulu, tapi karena sudah diputuskan demikian, tinggal bagaimana kita mensiasatinya. Kemungkinan besar incumbent lebih diuntungkan, oleh karena ya dia sudah berkampanye pada dasarnya selama masa jabatannya, tetapi dan penantang-penantangnya harus menggunakan virtual ini, dan itu pasti agak sulit untuk mengalahkan incumbent, kecuali kalau incumbent dianggap tidak becus dalam menangani pandemi. Kalau incumbent dianggap tidak becus menangani pandemi, apa yang terjadi? Langsung nyungsep semua itu pollingnya. Saya sudah membuat beberapa polling sebelum pandemi, sesudah pandemi. Ada beberapa kepala daerah di masa pandemi mesti naik. Tetapi begitu ada juga yang kemudian di masa pandemi justru turun dia punya pollingnya, surveinya. Jadi tergantung. Kalau kepala daerah itu bisa menangani COVID ini, pandemi ini dengan lebih baik, terpilih lagi. Kalau tidak, nyungsep, diganti yang lain. Sudah waktunya begitu. Itulah cantiknya demokrasi. Dia bisa melakukan koreksi terhadap pilihan-pilihan yang lalu 5 tahun lalu. Kalau dilakukan oleh DPRD, dan DPRD ini dikuasai oleh pemerintah, pemimpin-pemimpin partai di pusat, apa yang terjadi? Bagaimana Anda mau menggantinya? Yang pilih yang orang Jakarta semua. Dalam kampanye, dalam pemilihan kepala daerah itu, kepada siapa dia berutang? Ada satu, bisa kepada pemilik modal. Nah, itu yang kita takutkan sebenarnya. Toh. Tapi jangan lupa, dia juga bisa berutang kepada pimpinan-pimpinan partai di Jakarta. Kalau itu dilakukan oleh secara selection. Kalau dilakukan secara selection, pastilah berutangnya ke Jakarta. Apa yang terjadi akan kembali lagi. Semua hal-hal yang menentukan dilakukan dari Jakarta. Siapa jadi kontraktor di sana, itu tata niaga di daerah. Masih ingat tata niaga Juruk di Kalimantan Barat? Bagaimana Timur-Timur kita lepas? Karena tata niaga urusan apa? Salah satunya urusan kopi yang dikuasai orang-orang Jakarta. Apalagi berbagai macam aspirasi daerah tidak mungkin disampaikan ke Jakarta. Kenapa? Kepala daerah tidak berutang pada rakyatnya. Karena dia tidak dipilih oleh rakyatnya. Itu persoalannya di situ. Tinggal bagaimana kita mempermurah, membuat mudah pemilu ini. Dari dulu ketika saya menjadi anggota KPU, selalu saya bilang, sudahlah bikin murah. Cuma susahnya setiap kali, kok jadi lebih mahal, bikin jadi rumit. Padahal lisensinya kan kita cuma milih. Mau nyoblos, mau nulis, dan segala macam. Repot benar. Sekarang sudah ada teknologi. Mari kita mulai memikirkan menggunakan teknologi. Yang kita sudah diverifikasi, verifiable, trustable, dan kemudian juga bisa di practicable. Jadi inilah kuncinya ke depan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Andi. Selanjutnya Prof. Bambang. Ya, saya ingin menambahkan Pak Andi. Dalam public administration ataupun administration ada dua dimensi. Administrative of ideology dan administrative of technology. Administrative of technology fenomenanya selalu mendahului administrative of ideology. Pemerintah daerah mengatur pajak perhotelan, ya. Sekarang ada homestay. Pemerintah mengatur tentang pajak restoran, ada GoFood. Pemerintah mengatur pajak transportasi, ada Gojek. Kita melihat fenomena administrative of technology adalah lebih seringkali mendahului administrative of ideology. Pandangan Pak Andi tadi saya kira sangat penting bahwa ke depan harus sudah dipikirkan penggunaan teknologi informasi ini. Tetapi diingatkan ketika kajian electronic government sebagai bagian dari administrative of technology sudah bergeser ke digital inclusion. Makna digital inclusion adalah digital, tetapi sesuai dengan kebutuhan. Yang tadi diungkapkan Jawa sentris, tentu digital inclusion-nya berbeda di daerahnya Pak Andi. Berbeda dengan di Irian. Kita multicultural, itu tadi yang saya katakan, bisa asimetris, termasuk untuk konteks digital inclusion ini. Digital inclusion mensyaratkan bahwa penggunaan digital adalah sesuai dengan kebutuhan. Kita semua tentu tidak lepas dari digital ini. Tetapi seringkali kita lihat
pemimpin kita tidak memandang situasi kapan tepat menggunakan digital ini. Suasana rapat pimpinan kenegaraan pada membuka HP, tidak inclusion. Ya, sekarang juga yang kita butuhkan untuk pemilu juga yang inclusion. Yang dibutuhkan setiap daerah berbeda-beda. Pak Andi menyampaikan, pada dasarnya kok bukan memilih, kok dibuat susah. Nah, susahnya ini kalau kita toh memanfaatkan digital yang inklusif. Saya kira ini yang penting. Kemudian mendesain pilkada untuk menjaring kapasitas manajerial. Perlu saya sampaikan, biasanya sebelum election itu dilakukan kampanye. Pak Andi tadi mengingatkan perlunya virtual campaign. Virtual campaign tentang apa? Biasanya yang dikampanyekan ini hanya secara general, visi misi dan arah kebijakannya. Tetapi yang perlu diingat, ketika memimpin birokrasi, tidak hanya sekedar arah kebijakan, tetapi there are level of bureaucracy. Ada policy level, ada managerial level, dan ada operasional level. Berarti seorang calon kepala daerah agar memiliki kapasitas manajerial, paham policy level, tetapi juga paham managerial level, dan paham tentang operasional level. Kalau dalam konteks trias politika, sebetulnya antara legislatif dan eksekutif separate. Antara birokrasi dan DPRD, antara perangkat daerah dan DPRD separate. Ini tujuannya apa? Supaya birokrasinya profesional. Karena itu lambang birokrasi putih. Bisa jadi warna politiknya merah, birokrasi tetap putih. Warna politiknya kuning, birokrasi tetap putih. Nah, penguasaan tentang putih, policy, manajerial, operasional, ini yang saya kira di kampanye perlu untuk ditegaskan. Sejauh mana penguasaan tentang hal ini? Seringkali kepala daerah tidak menguasai dalam hal kemampuan atau profesionalismenya dalam memimpin birokrasi. Karena itu bisa dipahami mengapa di era sebelum reformasi adalah seorang kepala daerah punya pengalaman menguasai teritorial misalnya. Seorang kepala daerah pernah menjadi sekretaris daerah yang memiliki penguasaan birokrasi. Ini saya kira bagian dari menyempurnakan pilkada serentak harus memiliki kemampuan dalam manajerial. Kita sekarang seringkali dihadapkan pada keraguan itu. Kadang-kadang calon kepala daerahnya terlalu tua, kadang-kadang calon kepala daerahnya terlalu muda, tidak punya pengalaman birokrasi, kadang-kadang kepala daerahnya tidak memiliki visi pemerintahan yang jelas karena selama merintis karirnya tidak pernah di birokrasi. Hal-hal ini yang saya kira perlu, tapi intinya saya kembalikan. Kampanye, tegaskan seorang calon kepala daerah memiliki kapasitas di level policy, di level manajerial, maupun di level operasional dalam menyelenggarakan pemerintahan. Kira-kira itu Mbak Ike. Terima kasih Prof. Bambang. Nah, ini ada yang bertanya, bagaimana cara menghilangkan money politik? Sedangkan saya sering mendengar bahwa it is impossible politik without money. Nah, ini menurut Pak Andi bagaimana? Baik. Jadi money politics ini pertama di-cancel oleh money politics yang lain, itu satu. Jadi kalau ada orang bagi-bagi uang atau bagi-bagi sembako, kandidat lain juga bagi-bagi sembako, bagi-bagi uang. Dan masyarakat sekarang ini sudah lebih pintar. Dia terima sembakonya, dia terima uangnya, tapi besok dia milih yang lain. Ada banyak sekali dulu kandidat-kandidat waktu pileg kemarin. Wah, saya sudah bantu di sana, saya sudah bantu di sini, tapi nggak ada suaraku di situ, katanya. Nah, itu satu. Tapi sebenarnya begini, there is no way you can buy all the votes. Yang bisa dilakukan seringkali dalam money politics bukan membeli semua suara, tapi membeli suara-suara krusial. Suara-suara krusial itu adalah kalau kritis jumlahnya, ada beberapa pilkada jumlah perbedaannya cuma 20 atau kurang dari 10 bahkan
di Palembang itu perbedaannya hanya berapa? 8 atau 7 suara. Nah, suara-suara kritis itu bisa dibeli pada daerah-daerah tertentu sehingga meningkatkan suaranya melampaui threshold-nya. Jadi bukan membeli suara semuanya. Itu sebenarnya kalau mau menggunakan money politik yang sehingga sebenarnya tidak melakukan money politik secara semuanya, namanya ngebiah-uyah kalau bahasa Jawanya. Bodoh betul kalau ada orang melakukan money politik secara begitu. Tapi targeted money politik itu yang lebih bahaya. Dan salah satu targeted money politik yang lebih parah adalah kalau yang ditarget adalah penyelenggara pemilu, KPU-nya. Bukan pada suaranya, tapi pada tabulasi data yang dilakukan secara berjenjang. Mulai dari di TPS, di desa, kebanyakan itu bermainnya di situ, bukan di rakyatnya. Jadi pada penyelenggara-penyelenggara dalam penjenjangan tabulasi data. Nah, itu yang lebih berbahaya. Karena di situ ganti 0 tambah 0, 1, itu langsung yang terjadi adalah perubahan dari hasil pemilu. Jadi cuma dapat 10 suara, tapi kalau ditambah 2 jadi 1000. Nolnya 2 aja ditambah hanya dalam kertas tabulasi. Dan ini lebih berbahaya, targeted money politics. Nah, bukan pada masyarakat yang memilihnya. Masyarakat pemilih paling dapat 50.000. Jadi dan itu pun bodoh kalau dilakukan kebiauya yang terjadi sekarang itu. Nah, karena itulah sebenarnya kita kemudian menciptakan yang namanya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Dan sudah berapa banyak Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu itu memecat ketua-ketua KPU dan anggota-anggota KPU di daerah. Bahkan yang terakhirnya di pusat. Nah, ini yang sebenarnya integritas dari penyelenggaraan pemilu. Tapi sama saja kalau kita mau, kalau begitu kita kembali lagi ke DPRD. Integritas penyelenggaraan di DPRD juga sama juga. Karena itu ini yang penting kita mulai dalam pemilihan umum selalu ada kemungkinan untuk mau curang. Karena itu maka dibuatlah sistem di mana ada banyak mata yang bisa melihat, ada banyak mata yang bisa mengawas, sehingga kalau terjadi kecurangan, dia ketangkap. Nah, itulah kira-kira. Semakin baik sistemnya, semakin besar kemungkinan siapapun yang melakukan curang ketangkap. Disitulah tidak ada yang 100% foolproof, tetapi paling tidak tantangan kita adalah menciptakan sistem. Benar, Prof, kita harus bicara tentang bagaimana manajemen pemilu dilakukan dengan sebaik-baiknya untuk mencegah hal-hal semacam ini. Baik, luar biasa untuk sesi yang kedua ini. Terima kasih sebelumnya kepada Bapak-Bapak pemateri. Untuk mohon maaf sekali lagi untuk para peserta yang belum bisa menyampaikan. Saya minta kepada Bapak Ibu peserta untuk memberikan aplaus ya, dibuka ininya untuk presentasi kita hari ini. Ya, meski secara virtual lah. Terima kasih banyak atas paparannya di sesi pertama, Pak Lukman, Pak Laurel, kemudian Pak Andi Malarangeng, dan Prof. Bambang yang begitu luar biasa menyampaikan paparannya dan banyak memberikan masukan informasi kepada kami. Saya akan memberikan sedikit ulasan bahwasanya jika kita berbicara tentang administrasi publik, seperti yang sudah disampaikan oleh Prof. Bambang tadi, bahwa yang dipentingkan adalah memunculkan sosok figur leadership yang berkualitas atau pemimpin kepala daerah yang berkualitas. Bicara tentang desentralisasi dan demokrasi, itu adalah sebuah cara di mana kalau kita lihat dari sisi Marxis atau desentralisasi dalam sebuah teori itu akan menghasilkan oligarki, raja-raja kecil, tetapi dari sisi positifnya juga menghasilkan suksesi kepemimpinan yang berkualitas. Dari sisi hukum, bahwa proses politik dipengaruhi oleh nilai-nilai sosial seperti yang disampaikan oleh Pak Laurel Hadir tadi. Maka untuk mendapatkan proses politik yang baik dan pemimpin yang berkualitas, maka perlu pendewasaan politik atau pendidikan nilai-nilai sosial politik terhadap masyarakat. Karena secara hukum sendiri tidak bisa mempengaruhi terlalu banyak pada proses politik yang berkaitan dengan pemilu atau pilkada. Nah, oleh karena itu perspektif administrasi publik tidak hanya penting kita kembangkan karena ini berkaitan dengan menghasilkan kualitas pemimpin yang memahami dari sisi policy level, managerial level, dan operational level. Demikian yang bisa saya sampaikan hasil dari
rangkuman sesi pertama dan kedua. Sebagai moderator, saya menyampaikan mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.